Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok administrasi akan memaparkan hasil wawancara dengan tema manajemen pemasaran dari Vision Sport. Anggota kelompok kami adalah Fahira Sabrina, Satrio Putro, Diah Kumalasari, Muhammad Fatir, dan Nabila Atifah. Ruang lingkup dalam pemasaran. Definisi dari pemasaran sendiri adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. American Marketing Association. Definisi dari manajemen pemasaran sendiri adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Tugas dari manajemen pemasaran sendiri adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap pemahaman pemasaran, berhubungan dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Konsep inti dalam pemasaran. Serangkaian konsep inti dalam pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan, pasar sasaran, positioning dan segmentasi, penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, dan juga lingkungan pemasaran. Pengertian dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan ialah kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia, keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan, permintaan adalah keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Pelaku dalam pemasaran sendiri adalah pemasar, ini pencari respon, prospek, pemberi respon, dan pasar, yakni tempat pembeli dan penjual berkumpul. Nilai dan kepuasan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan produk. Kepuasan adalah penilaian kinerja produk yang diberikan dengan ekspektasi. Saluran pemasaran. 3 jenis saluran pemasaran ialah saluran komunikasi, terdiri dari saluran satu arah dan saluran 2 arah. Saluran distribusi, terdiri dari distributor hingga agen. Saluran layanan, yakni pembantu transaksi. Lingkungan pemasaran terdiri dari 6 komponen yakni demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya. Assalamualaikum Kak Mutia. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UNJ. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami walaupun hanya lewat Zoom. Izinkan kami memperkenalkan diri dahulu ya Kak. Nama saya Fahira Sabrina Dasari dan teman-teman saya ada Satrio Putro, Muhammad Fatir Hasyaruyani, Nabila Atifah, dan Diah Kumalasari. Nah, sekarang boleh nih Kak memperkenalkan diri dan juga usaha Kakak. Baik, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Mutia Mahardika dari Vision Sport Apparel. Vision Sport sendiri itu bergerak di bidang pakaian olahraga. Sejak tahun 2019, berarti sudah 2 tahun ya, berdiri. Lokasinya itu di Cikaraya, Kabupaten Tangerang. Cukup Kak. Baik, kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak kepada Kak. Dia dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, media promosi apa saja sih yang digunakan dan bagaimana strategi untuk menghadapi saing di akhir? Terima kasih. Untuk media promosinya, kita saat ini baru di Instagram, media sosial Instagram aja.
Kalau untuk strategi menghadapi pesaing, yang pertama pasti harus kualitas. Nomor satu kualitas, terus harga bersaing, dan ciri-ciri khusus sih. Jadi kita ini yang nomor satu itu desainnya. Kita mentingin desainnya. Desainnya di sini bisa fleksibel, custom, sesuai keinginan customer. Jadi jahitannya itu harus rapi. Sebelum dikirim ke customer itu kita ada quality controlnya dulu. Jadi pastiin benar-benar udah lengkap semua, jahitan udah nggak ada yang error, baru bisa dikirim ke customer gitu. Dan harganya juga harus standar ya, ngikutin pasar gitu, nggak yang lebih tinggi atau lebih di bawahnya gitu, nggak menjatuhkan harga pasar juga. Ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Tio. Baik Kak, kalau pertanyaan dari saya, untuk bagaimana sih Kak cara melakukan analisis pasar dan juga segmentasi pasar Kak? Itu aja Kak dari saya. Terima kasih Kak. Jadi sebelum memulai usaha itu kan kita harus pikirin matang-matang ya, usaha apa nih yang kira-kiranya bisa berjalan lama gitu, yang awet. Jadi sebelumnya memang kita sudah masuk di komunitas sepak bola kan, di Tangerang itu. Jadi ya kita pikir ya ke situ aja gitu, karena kan olahraga juga nggak ada habisnya gitu. Kita semua butuh olahraga. Ya, insya Allah ini usaha yang menjanjikan gitu. Kalau analisa pasarnya sama segmentasi pasarnya ya kita harus perhatiin ya kompetitor kita. Apa sih yang sekarang lagi trennya, lagi di mana? Kita jangan sampai ketinggalan gitu. Terus yang lagi booming apa? Kita gabung sama ide-ide kita, tanpa yang identitas dari produk kita. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pada dia dipersilakan untuk bertanya. Baik Kak, izin bertanya. Apa perbedaan signifikan saat sebelum dan saat pandemi terhadap pasar dari bisnis dan perilaku daripada konsumen sendiri terhadap bisnis Kakak? Lalu contoh strategi promosi yang sudah atau akan Kakak lakukan pada saat pandemi ini apa ya Kak? Terima kasih. Dampak pandemi ya, dampaknya ya lumayan berasa ya. Pandemi ini cukup lama juga ya. Terus juga sama PPKM kan sarana olahraga banyak yang ditutup, jadi otomatis juga orderan ke kita ya berpengaruh. Yang biasanya itu orang order sepak bola sama futsal itu rame, sekarang justru yang rame itu sepeda gitu. Jadi kita maksimalin di promosi sepedanya, kita kasih potongan harga gitu. Kalau jumlah konsumennya yang sejak pandemi itu yang bisa kuat gitu ya, biasanya sekarang jadi kita strateginya ya dengan promosinya aja di besar. Cukup. Baik, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan Nadila. Kak izin bertanya, adakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi pemasaran? Terima kasih Kak. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran kita sejauh ini belum ada ya. Baru promo juga segala macam lancar itu udah kita hitung sih belum ada kendalanya. Paling di produksi, kalau kendala itu biasanya di produksi sih, kalau promosi ya. Baik,
Terima kasih banyak nih Kak udah nyempetin waktunya udah buat wawancara bersama kami. Kami mahasiswa UNJ pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.